Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita masuk pada mata kuliah Psikologi Sosial 2 ya. Hari ini kita masuk pada pertemuan kelima. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang materi tingkah laku prososial. Baik, Ibu harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima materi kuliah pada hari ini. Baik, kita mulai ya. Oke, jadi tingkah laku prososial kali ini kita akan membahas yang pertama tingkah laku altruistik ya. Kemudian aspek-aspeknya serta faktor-faktor yang ada dalam altruistik. Lanjut ya. Apa tingkah laku prososial itu ya? Jadi altruistik itu masuk dalam tingkah laku prososial. Sebelumnya kita harus paham dulu, prososial itu adalah perilaku sosial yang menguntungkan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan ya. Perilaku prososial tersebut seperti memberi bantuan, berbagi, berdonasi, bekerja sama, dan pekerjaan sukarela. Mematuhi peraturan dan mengikuti perilaku yang dapat diterima secara sosial juga dianggap merupakan perilaku prososial. Dorongan untuk melakukan perilaku ini bisa berasal dari empati dan kepedulian mengenai kesejahteraan dan hak-hak orang lain, sebagaimana alasan praktis atau alasan egois seperti status sosial ataupun reputasi. Itu ya tadi pengertian dari tingkah laku prososial. Lanjut, tingkah laku altruistik. Nah, dalam hal ini altruistik itu termasuk dalam perilaku prososial. Apa sih altruistik itu? Jadi altruistik itu adalah motif untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Orang yang altruis peduli dan mau membantu orang lain meskipun tidak ada keuntungan yang ditawarkan atau tidak mengharapkan imbalan dari orang yang ditolongnya. Itu tadi ya pengertian dari tingkah laku altruistik. Selanjutnya ada aspek-aspek altruistik. Yang pertama, memberikan perhatian terhadap orang lain ya. Yang kedua, membantu orang lain, dan yang ketiga, meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Jadi yang pertama itu memberikan perhatian terhadap orang lain. Jadi seseorang memberikan bantuan kepada orang lain karena adanya rasa kasih sayang ya, pengabdian serta kesetiaan yang diberikan tanpa ada keinginan untuk memperoleh imbalan untuk dirinya sendiri ya. Jadi dia ikhlas ya menolong orang lain ya. Kemudian membantu orang lain. Seseorang yang memberikan bantuan kepada orang lain disadari oleh keinginan yang tulus dan dari hati nuraninya tanpa ada yang meminta ataupun mempengaruhinya untuk menolong orang lain. Jadi dalam dirinya sendiri ya, yang memang berniat untuk membantu orang lain ya. Yang ketiga, meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Maksudnya dalam memberikan bantuan kepada orang lain, kepentingan yang bersifat pribadi akan dikesampingkan dan lebih mementingkan kepentingan orang lain ataupun kepentingan bersama, begitu ya. Lanjut ke faktor-faktor altruistik. Ada faktor internal, situasional, dan personal ya. Yang pertama dulu, faktor internal. Yang pertama adanya imbalan atau reward ya. Imbalan atau reward yang memotivasi untuk menolong bisa jadi bersifat eksternal ataupun internal. Imbalan yang bersifat eksternal yaitu kita memberi untuk mendapatkan sesuatu. Lalu imbalan yang bersifat internal yaitu ketika memberikan pertolongan kepada orang lain akan merasa bahwa diri kita berharga. Seseorang akan merasa lebih baik setelah melakukan kebaikan. Itu ya yang bersifat internal ya. Jadi bedakan yang bersifat eksternal dengan yang bersifat internal. Lanjut ya. Yang kedua, empati ya. Empati adalah pengalaman yang mewakili perasaan orang lain, menempatkan diri sendiri pada orang lain ya. Jika menjadi orang lain, kita
merasakan empati ini kita tidak berfokus terlalu banyak kepada tekanan yang kita rasakan sendiri, melainkan berfokus kepada mereka yang mengalami penderitaan. Jadi kita membayangkan kalau kita berada pada posisi orang lain yang sedang menderita. Itulah empati ya. Seorang psikolog, calon psikolog wajib untuk membina atau mempunyai rasa empati yang tinggi ya. Lanjut, ada faktor situasional. Yang pertama, jumlah pengamat ya. Bahwa ketika jumlah pengamat mengalami peningkatan, masing-masing pengamat tersebut memiliki kemungkinan yang semakin kecil untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk menginterpretasikan apa yang sedang terjadi sebagai suatu masalah atau suatu kondisi darurat, dan memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk berasumsi bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengambil suatu tindakan. Jadi jumlah pengamat itu berpengaruh ya dalam faktor situasional kali ini ya. Selanjutnya ada membantu orang lain juga ketika orang lain juga membantu. Jadi ada modelnya ya. Salah satu kondisi yang mempengaruhi seorang cenderung akan memberikan bantuan itu adalah ketika baru saja mengobservasi ada orang lain juga yang memberikan bantuan. Jadi terikut untuk ikut membantu itu ya istilahnya di sini ya. Jadi karena ada orang lain yang membantu, kita jadi ikut membantu ya. Kemudian yang ketiga adanya tekanan waktu ya. Kondisi yang dapat meningkatkan perilaku menolong adalah memiliki setidaknya cukup waktu luang. Seseorang yang sedang terburu-buru cenderung tidak memberikan pertolongan ya. Waktu kadang-kadang memang berpengaruh untuk kita bisa memberikan pertolongan atau pembantuan kepada orang lain. Kemudian adanya kesamaan. Kesamaan erat kaitannya dengan menyukai, dan menyukai terkait erat dengan membantu. Kita akan lebih empati dan cenderung membantu seseorang yang sama atau mirip dengan kita. Misalkan di suatu negara, terutama di luar negeri, misalnya di Amerika ada warga negara Indonesia juga, kita ketemu, nah itu rasa senasib sepenanggungan itu lebih kental, dan akhirnya kita lebih condong membantu yang sama-sama dari negara kita jika kita ada di luar negeri, atau di Indonesia juga bisa sama-sama sukunya misalkan, begitu ya contohnya ya. Kemudian ada faktor personal. Yang pertama, sifat-sifat kepribadian. Pertama, ditemukannya perbedaan individual dalam perilaku menolong, dan terlihat bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bertahan sepanjang waktu dan dikenali oleh rekan-rekan dari orang tersebut ya. Kedua, para peneliti menemukan bahwa seseorang yang memiliki emosi positif yang tinggi, empati, dan efikasi diri adalah orang yang paling besar kemungkinan memiliki perhatian dan bersedia memberikan bantuan. Dan yang ketiga, kepribadian mempengaruhi bagaimana orang tertentu bereaksi terhadap situasi-situasi tertentu ya. Lanjut, ada jenis kelamin atau gender ya. Ketika menghadapi situasi-situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya, ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan, para pria lebih sering memberikan bantuan pada situasi seperti ini ya. Sedangkan pada situasi-situasi yang lebih aman, para wanita cenderung memberikan bantuan pada situasi-situasi tersebut. Oleh karena itu, perbedaan gender ini tergantung pada situasi yang ada ya. Misalkan ada orang, kita melihat ada orang berjalan, terus ada kendaraan, dia nggak melihat kendaraan itu lewat, cenderung laki-laki di sampingnya langsung untuk menolong. Nah ini memang bawaan gender ya. Kalau perempuan mungkin nggak secepat reaksi dari laki-laki ya, begitu contohnya ya. Kemudian ada religiusitas. Jadi semua ajaran-ajaran agama besar secara eksplisit mendorong altruisme ya. Oleh karena itu, semakin kuat keyakinan agama seseorang, maka semakin tinggi altruisme seseorang ya, karena semua agama itu mengajarkan kebaikan dan tolong menolong kepada sesama. Begitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini materi tingkah laku prososial kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan jika
ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di Google Classroom atau di WA grup kita. Baik, Ibu akhiri sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.